Oke dude, welcome. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Iron Protector atau Sang Pengawal. Baik, tanpa perlu banyak bacot, langsung saja kita review filmnya ya dude. Oke, langsung saja ya dude. Baik, film dimulai ketika tokoh utamanya yang bernama Wulin sedang berada di kota, dan ia sedang mencari saudaranya. Lalu ia pun lihat dan sepeli di tempat keramaian. Lalu ia pun didatangi oleh anak kecil yang sedang makan es krim. Lalu anak kecil itu pun mengganggunya, tetapi Wulin tak menanggapi anak kecil itu. Tak lama kemudian datang sekelompok geng mafia yang lagi mengejar seseorang, hingga anak itu terjatuh dan menangis. Dan Wulin pun turun dari tempat latihannya, dan kemudian mendatangi tempat para mafia itu. Lalu ia pun terus berjalan menuju mafia itu, dan kemudian ia pun melihat orang yang dikejar mafia itu. Orang itu bernama Jason Lee. Dan ia pun menanyakan siapa yang menjak es krimnya. Dan di sini kita akan melihat pertaruhan yang sangat epik di antara Wulin dan mafia itu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Dan betapa mudahnya Wulin mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Responsible, too many obstacles. You gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't feel it, bro. No one's trying no more. For you to tell me what to do. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it 'cause it's what I wanna do. Dan pertaruhan pun semakin tak dapat dihindari oleh Wulin. But no, you can't listen, that shit is all fiction 'cause you hold the power as long as you're dreaming. Dan akhirnya Wulin menghabisi mafia itu satu persatu. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Wulin dengan sangat mudah. Setelah ia selesai mengalahkan mafia itu, ia pun pergi. Lalu ia pun dipanggil oleh orang yang ia selamatkan itu, tetapi ia tak menanggapi orang itu. Dan kemudian ia pun menemui anak itu di tempat latihan sepeliknya. Dan ia pun memastikan keadaan anak itu apakah ia baik-baik saja. Tak lama kemudian ia pun didatangi oleh para mafia lainnya. Lalu mafia lain itu pun turun dari mobilnya, kemudian mendatangi Wulin. Dan mafia lainnya pun semakin mendatangi Wulin. Lalu mafia yang lainnya yang menggunakan kacamata itu pun mendekati Wulin, dan terus-terusan menatap Wulin dan membuka kacamatanya. Ternyata ia adalah saudaranya bernama Jiang Li. Lalu Jiang Li pun memeluknya. Dan kemudian di malam harinya, Jiang Li pun mengajak Wulin untuk makan-makan di rumahnya sambil menunjukkan ilmu kungfunya. Setelah mereka berdua selesai makan, Wulin pun menunjukkan kremasi milik gurunya, yang berarti kremasi itu sudah menandakan gurunya sudah meninggal dunia. Dan Jiang Li pun hanya bisa menangisi gurunya sudah meninggal. Setelah ia selesai menangis, ia pun melihat Wulin yang sedang latihan di dalam kamarnya sendirian. Dan Wulin pun terus-terusan berlatih sendirian. Setelah itu, Jiang Li pun mengingat dirinya waktu dulu ketika ia masih kecil, ketika ia diusir oleh gurunya, ketika ia kitab gurunya, hingga ia pun menangis. Dan sampai sekarang ia masih mengingatnya. Dan keesokan harinya, Jiang Li pun mengajak Wulin untuk ke tempat latihan prajuritnya untuk memamerkan prajurit-prajurit miliknya yang paling kuat. Tak lama kemudian datang orang yang bernama Jason Lee untuk mencari bodyguard. Sementara Jiang Li terus-terusan menunjukkan prajurit terkuatnya untuk Wulin. Sementara di tempat Jason Lee pun meminta prajurit terkuat milik Jiang Li. Lalu Jiang Li pun menunjukkan prajurit terkuatnya. Tak lama kemudian, Jason Lee pun melihat Wulin yang sedang memainkan anjing. Lalu Jason Lee pun memilih Wulin untuk jadi bodyguardnya. Setelah Wulin jadi bodyguard Jason Lee pun berbincang-bincang dengan Wulin. Lalu di tempat lain, di tempat klub malam, muncul orang yang bernama VP, anak Jason Lee. Ia sedang dirayu oleh lelaki belang. Beruntung Wulin datang menyelamatkannya. Dan kemudian keesokan harinya, ketika VP selesai mandi, ia pun kaget melihat Wulin yang sedang berada di rumahnya yang sedang melakukan sepelit, hingga membuat handuknya melorot. Setelah itu ia pun mengancam Wulin dengan pistol agar Wulin mau pergi dari rumahnya. Tetapi Wulin pun menanggapi, "Tidak, saya tidak mau pergi ah." Setelah itu mereka pun pergi menggunakan mobil ke tempat restoran untuk makan-makan bersama. Ketika Wulin sampai di restoran, Wulin pun digoda oleh lelaki yang sangat-sangat busuk akalnya. Sementara si Pepe sedang asiknya makan-makan. Sementara orang-orang restoran itu pun terus-terusan mengecohkan Wulin agar Wulin tidak mengetahui akal busuknya.
Dan tiba-tiba Wulin pun mengetahui akal busuk mereka. Dan ia pun mengetahui anggurnya itu adalah beracun. Dan ia pun bilang kenapa anggurnya bisa beracun. Dan kemudian Wulin pun membawa Pepe keluar dari restoran busuk itu. Sementara si Pepe pun terus-terusan berteriak dan minta tolong kepada semua orang. Lalu Wulin pun didatangi oleh 3 orang preman yang sedang menghajarnya. Kemudian Wulin pun melihat Pepe yang sudah dibawa oleh orang-orang restoran itu. Dan ia pun secepatnya lari untuk menyelamatkan si Pepe dari orang-orang restoran itu. Dan kemudian usahanya pun tak membuahkan hasil. Ia pun mampu menghancurkan mobil itu dengan tendangan kaki besinya. Lalu Wulin pun menghancurkan isi dalam mobil itu semuanya. Setelah itu, ia pun berhasil menyelamatkan Pepe dari orang-orang restoran itu. Dan kemudian ia pun dikejar. Dan di malam harinya, Pepe pun menanyakan bagaimana lu mengetahui akal busuk para orang restoran itu. Dan ia pun menjawab, simpel saja, ketika lu belajar kungfu, lu akan mengetahui orang-orang yang berniat jahat pada lu. Dan kemudian keesokan harinya, Jiang Li pun mengajak Wulin ke tempat bekas pabrik semen. Dan kemudian ia pun mengancam Wulin untuk jangan mendekati si Pepe dan melindungi si Pepe. Tetapi Wulin menjawab, suka-suka gue lah, gua yang suka bukan lu. Dan kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara Jiang Li. Dan Wulin pun siap untuk menghajar balik si Jiang Li. Dan setelah ia selesai mengalahkan Jiang Li pun semakin marah kepadanya dan Jiang Li tak menanggapi Wulin sebagai saudaranya lagi. Dan Wulin pun sangat-sangat menyesal mengalahkan Jiang Li. Dan ia pun hanya bisa pasrah. Dan kemudian di malam harinya, Jiang Li pun ingin melatih kungfunya agar ia bisa mengalahkan Wulin. Setelah itu, ia pun menyiapkan rantai borgol untuk menjebak si Wulin agar ia tidak bisa bergerak. Lalu di tempat Wulin pun berjalan menuju tempat markas mafia lainnya yang dipimpin oleh Jiang Li. Dan tiba-tiba ia pun menginjak rantai borgol itu hingga kakinya tak bisa bergerak. Dan kemudian pertarungan pun terjadi di antara Wulin dan para mafia itu. Tetapi si Wulin dengan mudahnya mengalahkan para mafia itu walaupun kakinya terborgol oleh rantai. Dan tiba-tiba datang mafia lainnya yang sangat besar menampar kepalanya. Setelah itu ia pun dibuang oleh mafia tinggi itu ke mobil. Dan Wulin pun berhasil dilumpuhkan menggunakan mobil hingga ia tak sadarkan diri. Dan kemudian keesokan harinya, Wulin pun datang ke tempat markas para mafia itu untuk membalas dendam. Dan ia pun terus-terusan berjalan sampai menendang pintu milik para mafia itu. Dan setelah itu ia pun terus-terusan berjalan menuju tempat para persembunyian mafia itu. Dan di sini kita akan melihat pertarungan sengit di antara Wulin dan mafia itu. Meskipun jumlah mereka ratusan atau ribuan, Wulin pun tak takut dan menggentar menghadapi mereka semua. Dan pertarungan Wulin pun semakin membrutal dan menjadi. Dan tiba-tiba mafia lainnya pun menggunakan senjata dan pelindung. Tetapi Wulin tak memikirkan itu, malah ia semakin membrutal. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Wulin dengan sangat mudah meskipun dia sendirian. Dan kemudian setelah itu ia pun pergi ke tempat Jiang Li. Dan Jiang Li pun sudah menantikan kedatangannya. Dan mereka pun berkelahi dengan secara profesional. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Wulin. Dan Jiang Li pun ditembak mati.
Dan kemudian film pun berakhir. Thanks, dude, sudah menonton video saya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke?